Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku tercinta kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai APBN. Apa sih itu APBN? Nah, di dalam suatu negara itu pasti memiliki yang namanya rumah tangga. Ya, rumah tangga itu artinya harus diatur antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau di dalam rumah tangga keluarga ada yang namanya seorang ibu. Seorang ibu yang mengatur pengeluaran, sedangkan seorang ayah yang mencari pemasukan. Ya. Nah, dalam suatu negara itu ada yang disebut dengan APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ya. Pendapatan ini dianggarkan dari mana saja, terutama dari pajak. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat itu adalah pemasukan paling utama bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Ya. Kemudian belanja negara. Nah, belanja negara artinya pengeluaran suatu negara. Ibu, bagaimana kalau pendapatan dan pengeluaran itu tidak seimbang? Nah, ada yang disebut dengan surplus. Ya, surplus itu artinya pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Artinya ada plusnya, disebut surplus, kelebihan. Ya. Kemudian kalau pengeluarannya lebih besar dibandingkan pendapatan, maka itu disebut defisit. Ya. Bu, bagaimana kalau seimbang? Itu artinya pendapatan sama dengan pengeluaran. Bu, kalau defisit itu kan pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Beda lagi kalau surplus kan, pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Berarti ada uang lebih disimpan, ditabungkan untuk pengeluaran nanti. Tapi bagaimana kalau pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan? Bagaimana, Bu? Nah, dari mana harus memenuhinya? Dari mana? Yang pertama, itu pengetatan anggaran. Ya, anggaran-anggaran yang tidak penting berarti harus apa? Harus dikurangi. Nah, ya. Terus bagaimana, Bu, kalau misalkan sudah dikurangi semua anggaran-anggaran yang tidak penting, misalkan untuk pendidikan tadinya 20% jadi 18%. Kemudian anggaran untuk BBM sudah dikurangi, Bu, subsidinya misalkan dari 9.000 jadi 8.000. Nah, tapi masih kurang juga. Dari mana? Berarti alternatif terakhir. Ini adalah pilihan terakhir, yaitu dengan melakukan utang. Ya, utangnya nggak mungkin ke dalam negeri. Orang itu ada di suatu negara, masa ngutang ke dalam negeri, ya kan? Berarti utangnya dilakukan ke luar negeri. Berhutang ke luar negeri bisa melalui World Bank, Bank Dunia, bisa juga melalui IMF, ya, International Monetary Fund. Itu bisa ke situ, ya, kita berhutang. Tapi ingat, utang luar negeri semakin banyak bukan semakin enak. Emang enak waktu nerima uang utangnya. Tapi begitu giliran bayar, dari mana? Siapa yang bayar? Siapa yang nanggung? Nah, berarti itu adalah seluruh rakyat. Ya. Karena proses berhutang ke luar negeri itu tidak serta-merta hanya pemerintah saja. Ingat loh, di dalam suatu negara itu di Indonesia ada kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya kan? Masih ingat pelajaran PPKN? Kalau yudikatif berarti peradilan, ya kan? Kalau legislatif pembuat undang-undang. Nah, terakhir pemerintah itu termasuk eksekutif yang menjalankan. Pemerintah dengan DPR, ingat loh, pemerintah mengambil keputusan itu harus seizin dengan DPR. Mereka bergandengan, mereka beriringan membuat peraturan dan menjalankannya, termasuk berutang ke luar negeri. Kalau pemerintah melakukan berhutang, maka harus ada izin dari DPR. Dan DPR ini adalah perwakilan dari rakyat.
Artinya utang ini juga adalah utang rakyat. Paham ya? Jadi utang luar negeri tidak serta-merta hanya Jokowi yang minjem, bukan. Tapi rakyat Indonesia berhutang ke luar negeri. Ya. Kalau misalkan sekarang sedang Covid, semua uang di ibaratnya di aur-aurkan lah, ya. BLT terus. Nah, dari manakah uangnya? Uangnya sudah ada di dalam anggaran APBN. Kemarin Ibu dengar ya, PNS gajinya di-cancel karena uangnya digunakan untuk penanganan COVID terlebih dahulu. Kemudian uang gaji sertifikasi TW4 yang PNS juga di-cancel. Digunakan uangnya untuk penanganan COVID-19 terlebih dahulu. Ya. Jadi ingat, pemerintah tidak serta-merta bergerak sendiri melakukan kesepakatan, itu pasti seizin dari anggota DPR. Oke, sekian dulu materi dari Ibu mengenai APBN, kita lanjutkan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.